Nah, buat teman-teman para pengusaha nih yang lagi cari mobil blind van, tapi berpenggerak listrik. Nah, kebetulan kami sedang ada di Gicompact, dan di sini ternyata ada beberapa mobil blind van ya, yang basisnya itu bertenaga listrik. Kira-kira mobilnya apa aja? Ini dia. Tapi bukan ini nih. Kalau ini sih mobil MBG nih. Ini dia pelopor blind van bertenaga listrik. Ini dia DFSK Glora E ya. Jadi untuk spesifikasinya, dia pakai motor listrik tenaganya sampai 80,5 dk dengan torsi 200 Nm. Dan untuk kapasitas baterainya, dia ada di 38 kWh, jarak tempuhnya 268 km. Memang secara spesifikasi, dia bisa dibilang bukan yang terlalu superior ya. Dan gitu juga untuk kargonya, dia ada di paling kecil nih, di 4,8 meter persegi. Jadi ya memang dia kelihatannya panjang, tapi secara lebarnya dibandingkan sama yang lain, nanti kita akan lihat seberapa bedanya ya. Tapi ini bisa dibilang secara spek hanya 4,8 meter persegi, jadi emang yang paling kecil. Pun begitu dengan jarak tempuh dan juga untuk si kapasitas baterainya. Nah, untuk harganya dia di 350 juta untuk yang versi blind van. Dan kalau kita lihat di dalamnya ya. Nah, jadi memang ini layaknya mobil komersil pada umumnya. Jadi secara tampilan, secara fitur, ini juga nggak terlalu yang banyak banget ya. Dia untuk tuas transmisi model knop putar di bagian tengah sini. Lalu panel instrumennya pun dia masih yang analog, masih pakai jarum. Jadi nggak terlalu kelihatan futuristis gitu. Oke, gak? Jadi untuk pintu bagasinya, dia modelnya ke atas ya untuk bukanya. Jadi mungkin kalau misalnya ke belakangnya agak mepet, repot juga nih untuk buka pintu bagasinya. Ya kan? Selanjutnya ada Wuling Mitra EV ya. Nah, ini adalah mobil blind van juga, tapi berbasis listrik. Jadi dia ada dua varian teman-teman, ada yang long range, ada juga yang premium range. Nah, kalau yang ini speknya nih tenaganya 75 kW atau setara dengan 100,5 dk dengan torsi 180 Nm. Daya baterainya itu 56,2 kWh dengan jarak tempuh 400 km. Dan dia untuk kargonya ya, jadi lumayan besar. Di sini dia bisa sampai 6,5 meter persegi. Jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau mau bawa barang, kapasitasnya lumayan besar nih kalau di sini nih. Asik ya. Nah, untuk pintu bagasinya dia barn door, bisa kebagi dua ya. Dan dia bukanya bisa lebar banget teman-teman. Tuh. Jadi untuk akses barang itu jadi lebih mudah. Nah, kalau buat interior teman-teman, ini emang layaknya mobil komersil ya. Jadi simple banget, fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak. Head unitnya pun cuma kecil seperti ini, paling ya dia pakai AC, ya kan, terus power window untuk kacanya. Lalu ya sisanya nggak terlalu banyak fitur sih. Jadi memang pure mobil komersil. Joknya gimana bang? Enak nggak? Ya joknya sih oke ya, maksudnya nggak terlalu yang keras banget. Jadi masih ada busa-busanya, dan dia tetap bisa recline, meskipun recline-nya nggak banyak nih, karena dia rata nih untuk bagian belakangnya. Nah, buat harganya, jadi dia untuk yang long range mulai dari 328 juta, tapi untuk premium range, dia harganya 358 juta, jadi bedanya hanya di kapasitas baterainya. Nah, kalau yang dua tadi udah dijual, kalau ini masih prototype ya. Jadi namanya ini Varizon V8EL. Jadi nanti yang akan dijual di sini adalah yang versi long. Dan kalau kita melihat secara spesifikasi, memang dia yang paling tinggi ya. Jadi kalau dari tenaganya aja bisa sampai 147,5 dk dengan torsi 220 Nm. Baterainya juga besar, 65 kWh, dengan jarak tempuh bisa sampai 310 km. Dan yang pasti untuk kargonya nih, bisa sampai 7,9 meter persegi, jadi gede banget. Nah, kalau ini, tampilan interiornya jauh lebih keren. Lihat di sini. Iya kan? Beda kan sama yang dua tadi ya. Kalau ini memang mobil komersil, tapi secara tampilan dan fitur rasanya lebih enak dilihat gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari panel instrumen di depan, layar head unit yang besar juga. Ini seperti mobil-mobil apa ya, kayak mobil penumpang gitu.
Apalagi secara fitur dia misalnya dia ada wireless charger di sini, udah gitu untuk puas transmisinya dia ada di sini, dan layar-layarnya itu fiturnya banyak, bahkan ada Apple CarPlay. Asik banget ya. Dan dia untuk recliningnya juga, kalau ini masih agak lumayan ya, meskipun ya tetap nih, ini paling rata juga sih dibanding si Mitra EV. Nah, jadi memang secara kargo dia juga besar dan tinggi, dan juga untuk pintunya dia sama seperti Mitra EV. Jadi bukanya model barn door gini, dan dia sampai ke samping juga untuk pintunya, jadi untuk akses masuk barangnya itu jadi lebih gampang juga. Sayangnya memang untuk mobil ini masih prototipe ya, jadi belum dijual secara resmi, bahkan harganya juga memang belum ada. Nah teman-teman, ini bukan mobil keluaran dari Adidas ya kan, three stripe gini, bukan. Ini adalah Foton ya. Jadi Foton adalah grupnya di Indomobil, dan ini adalah mobil prototipenya eView Connect. Jadi ini blind van juga, mobil listrik juga ya, yang mirip-mirip sama seperti tadi ada Wuling, Mitra EV, ada DFSK Glora E, sama ada Farizon V8 EL. Nah, kalau secara spesifikasi, ini juga dia cukup besar ya. Jadi untuk tenaganya itu di 115 dk dengan torsi 245 Nm. Untuk daya baterainya itu di 50,23 kWh, jarak tempuhnya 260 km. Dan untuk kargonya, dia bisa sampai di 7,2 meter persegi. Jadi lumayan panjang. Cuma emang yang kita suka adalah posisi dari kabinnya itu luas banget. Artinya bisa untuk si pengemudi dan penumpangnya itu bakal lebih nyaman ya. Cuma memang efeknya adalah kapasitas kargonya sedikit berkurang karena di bagian partisinya itu dia agak mundur. Nah, kita lihat nih nanti. Nah, jadi untuk Foton eView Connect, dia untuk bukan pintunya modelnya barn door juga ya. Jadi dia ada 2 pintu. Nah, jadi kalau mau buka kayak gini, dia ada sistem penguncinya. Jadi kalau kena angin itu nggak bakal pintunya akan nutup sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh lagi ya untuk yang besar bukaannya, ini ternyata bisa diginiin juga nih, tuh. Jadi lebih lebar lagi. Jadi gampang banget aksesnya, dan untuk kapasitas kargonya dia di 7,2 meter persegi. Dan teman-teman kalau lihat partisinya ya, di bagian tengah tuh, di bagian atas tuh agak mundur. Karena apa? Karena buat si sandaran kepala. Jadi si pengemudi sama penumpang depannya itu bisa lebih nyaman. Lalu di sini juga ada beberapa hook teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi bawa motor ya, itu bisa dicantolin talinya ke sini supaya motornya nggak gerak-gerak. Asik ya. Berangkat. Nah, kalau tampilan interiornya, bener bahwa ini adalah mobil komersil, tapi lebih oke ya. Maksudnya secara tampilan, udah gitu tombol-tombolnya juga ini layaknya mobil penumpang sih. Udah gitu ada layar kecil, panel instrumen di sini ya, lebih lucu. Di sini ada cruise control, di kanan ada untuk volume, tapi layarnya di sini nggak ada head unit ya. Di mana ya? Bisa jadi menyatu di bagian tengah sini. Jadi ini fungsinya banyak banget ya. Dan teman-teman bisa bayangin tadi kalau si partisinya itu kan agak mundur ya. Ini karena si joknya tuh dia bisa rebah seperti ini. Jadi nyetirnya enak banget. Dan satu lagi, ini satu-satunya yang udah dia ada pernya, jadi enak banget nih buat si supirnya. Terus kompartemennya ini ada cup holder di sini, kalau nggak dipakai bisa ditutup aja ya. Gitu, ini ada tempat kartu, ada lighter, ada port USB, Type-C sama Type-A. Dan sudah pakai AC. Asik banget. Sayangnya emang ini belum dijual karena masih prototype. Jadi tungguin aja nih. Nah, ini mobil komersil tapi tutup pintunya ya. Suaranya enak banget ya, nggak yang brak banget gitu kan. Dan teman-teman, yes, ini jadi beberapa mobil blind van atau komersil yang memang sudah ditampilkan di Compact, meskipun untuk yang 2 awal seperti Glora E sama Mitra EV sudah dijual, sementara untuk yang Farizon sama Foton ini memang masih prototype. Tapi kalau kita ngelihat memang di tengah gejolak minyak dunia yang semakin tinggi, harga bahan bakar juga makin tinggi, mungkin blind van dengan tenaga listrik ini bisa jadi pilihan. Karena memang secara cost energinya pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar. Tapi memang tantangannya kalau mobil komersil ini adalah jarak tempuh kan. Teman-teman tinggal pilih jarak tempuh yang memang sesuai. Jadi bisa pasang wall charging gitu ya di bengkel atau di gudang atau di pabriknya.
Jadi ketika misalnya mobil sudah nyampe ke gudang atau ke pabrik, tinggal dicas, besok pagi tinggal jalan lagi. Jadi memang ya dengan mobil listrik pasti soal kepraktisan pengisian itu akan lebih mudah, asalkan untuk jarak tempuhnya itu memang disesuaikan dengan jarak tempuh si mobilnya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.